بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selalu kita mengucapkan puja dan puji, kalimat pujian yang hanya patut kita sandarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang tak terhingga yang masih kita rasakan hingga pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, bicara tentang syukur, terdapat suatu kisah yang mengisahkan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan berkeinginan untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis yang pada saat itu berniat untuk mengunjungi kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pada surah An-Naml juz ke-9 bagian akhir, juz ke-19 bagian akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Pada saat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam mengatakan berkeinginan untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, Ifrit dari golongan jin berkata dengan gagahnya, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sungguhnya aku mampu memindahkan singgasana itu dalam kurun waktu sebelum engkau bangkit dari tempat singgasanamu. Setelahnya pada ayat ke-40 berkata orang yang mempunyai ilmu dari kitab, orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, ia berkata, qala allazi 'indahu minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sungguhnya aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis itu ke hadapanmu wahai Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dalam kurun waktu sebelum mata engkau berkedip. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Pada saat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam tiba-tiba melihat singgasana itu sudah ada di depan matanya, beliau pun mengucapkan kalimat syukur dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, qala hadza min fadli rabbi. Sungguhnya ini adalah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku sekaligus ujian, liyabluwani aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Wa ma syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia telah memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dalam kaidah ayat di atas, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tahu betul barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali dengannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Mulia. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan salawat, taslim dan takzim, salam hormat kepada manusia mulia, suri tauladan Nabiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya yang mulia, dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran yang beliau sampaikan hingga sampai pada saat kita pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ayat ke-35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh fahal yuhlaku illa alqaumul fasikun. Yang artinya, maka bersabarlah kamu hai Muhammad seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar sebelum kamu, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka yang mendustaimu pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah-olah mereka merasakan tinggal di dunia melainkan hanya sesaat yang mereka rasakan.
Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah dalam surah Al-Ahqaf, yaitu dari awal menceritakan tentang ajaran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murni dari Allah. Kemudian mengisahkan tentang keimanan sebagian jin yang mendengarkan bacaan yang dilantunkan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan kisah kaum Ad yang kufur terhadap Nabi Allah Daud, Nabi Allah Hud alaihi salam, yang mendustai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi salam, dan ditutup dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan tentang azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang mendustai ajaran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa langsung, yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengerjakan amal-amal kebajikan di bulan yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal-amal yang soleh yang kita kerjakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإن يمسسك الله بضر